Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Tradingnya gimana? Menutupi minggu ini tradingnya apakah dapat profit besar atau profit kecil atau mungkin flat atau bahkan mungkin cut loss? Ayo yang mana? Ya, semua tergantung dengan kita punya style trading sih sebenarnya. Kalau kita banyak beli di saham-saham blue chip, ya cenderung saat ini terkoreksi dan hampir bisa dipastikan dalam kondisi galau nih Bapak Ibu ya. Itu sebabnya kita selalu mengajarkan pada Bapak Ibu untuk jangan lupa ada level cut loss yang harus Bapak Ibu tentukan dulu. Jadi ketika terkoreksi dan memang harus cut loss, ya udah cut loss aja dan kita pindah, kita switch. Mungkin nggak, ada beberapa yang mungkin kita rasa nggak perlu sampai kena cut loss karena dia jalannya flat di situ-situ terus, nggak berkembang, dan kita kebetulan lihat, oh ini kok saham menarik ya, boleh masuk ya, kita bisa pindah. Itu saya lakukan. Saya lakukan di ESA, Saratoga, ya. Jadi beberapa emiten yang saya hold, dananya saya pindah ke Saratoga, ke ESA, dan dapat profit gitu. Adaro juga salah satunya, ya, MTech, ya. Kita pindah ke emiten-emiten itu yang saat ini lagi tren. Dan kita nggak kekeh, mamanya hold terus ya di satu saham. Contoh seperti apa, Pak? Ya, kira-kira beginilah, kira-kira. Kalau mamanya saya ada hold emiten-emiten yang untuk jangka waktu panjang ya, dan kemungkinan dia dalam waktu dekat belum kemana-mana, ya saya switch aja, pindahin aja. Atau mungkin Bapak Ibu lagi kondisi sedang terjebak downtrend. Waduh, ini sahamnya downtrend nih, minusnya cukup dalam, 30-an% atau sampai mungkin 45%-an. Dan terus enaknya gimana ya Pak ya, cut loss nggak ya? Daripada kita ngomong bahasa istilah cut loss yang mana quote unquote menjadi kita kayak rasa bersalah untuk lakukan itu ya. Wah, rugi Pak, rugi gitu kan. Mungkin kita bisa ganti mindset negatif tersebut menjadi istilah switching. Switching portofolio, switching dana. Dari emiten A pindah ke emiten B. Dana sekian pindah ke sekian. Nah, kita kan nggak tahu kalau di ini turun terus gimana, ya kan? Sedangkan ini ada prospek yang bisa membuat rebound. Nah, tentu saja kalau kita ngomong switching, jangan serta-merta langsung, ya. Kadang-kadang kalau langsung kan jadi, waduh, hilang semua nih kita. Kita sedikit demi sedikit, pindahin, sedikit demi sedikit, ya. Nah, itu perlu kejelian, perlu pengamatan yang baik terhadap saham-saham mana nih yang akan naik. Nggak mesti selalu saham yang sudah uptrend, tapi yang potensial rebound. Dan kalau kita menilik IHSG hari ini, kemarin, maksudnya hari Jumat ini ya, potensi saham kan posisi IHSG itu, kalau Bapak Ibu lihat market review kita yang kita selalu buat ya, posisi candle-nya itu bagus banget ya. Pembukaan tadi ada di level 6.584, sekian ya. Saya kasih chartnya sekalian. Nah itu. Pembukaannya ini banget ya. Nih, persis di 585 level kita garis ini magic ya. Dia menaik terus kemudian kepentok selendang dan dia sempat turun. Menjelang penutupan dia rebound lagi. Nah, waktu turun dia tertahan ke level skyline. Nah, kalau kayak begini, hawa-hawanya tertahan level support, dia potensi untuk rebound. Jadi, banyak yang bilang, Pak, jangan-jangan ini waktunya nih kita untuk serok ya. Waktunya untuk switch, untuk average down. Untuk beli semua saham-saham yang sedang koreksi. Saya kasih warning ya, itu juga sebabnya saya buat market review kali ini. Mungkin kalau mau judul
yang clickbaitnya adalah berburu saham downtrend. Tapi intinya kita nggak mau berburu saham downtrend, tapi kita lebih pada lihat potensi, ya, melihat apakah ini momen yang tepat untuk serok, ya. Ada beberapa emiten saya yakin lumayan, ya, maksudnya ada di dalam level support benar, harganya cukup murah sekali, tapi ada juga emiten-emiten yang saya lihat memang saham ini posisi sudah murah, tapi jangan-jangan dia masih bisa lebih murah lagi. Contoh kalau Bapak Ibu ke pusat perbelanjaan, ya, ke mall gitu kan, ada beberapa tingkatan sale. Kalau cukup jeli, ya, cukup jeli. Mungkin baru sale pertama mungkin levelnya cuma sale 10-20%. Sampai dengan, biasanya kalau ada kode sampai dengan, ya, sampai dengan biasanya, ini mah belum bottom nih. Terus ada sale yang mungkin tanpa sampai dengannya dihilang, ya, jadi full diskon 50%. Itu mungkin kita bisa ada istilahnya, ada kode-kode, biasanya ada further sale lah, ada apalah, ya. Sampai terakhir yang bottom banget, final sale, ya, up to 75%. Wow, itu kalau kita masuk ke dalam tokonya, outletnya, itu sudah hektik banget, sudah nggak karu-karuan, stok di mana-mana, dan kita lihat stoknya juga udah nggak genap, ukurannya udah nggak komplit. Nah, itu kita, wah, ini mungkin sudah harga udah bottom nih. Saham mirip-mirip gitu nggak? Ya, mirip-mirip gitu juga. Cuma kalau kita lihat kayak contoh loh ya, contoh. Ada beberapa sektor yang saya lihat posisinya udah downtrend berat, ya, downtrend berat, dan kok kapan mantulnya ini kita lihat, ya. Contoh ada kayak grup konstruksi, ya, ada Wika, PTPP, Waskita, dan kawan-kawan. Terus ada grup consumer, ya, ada Gudang Garam, MSP, Indofood, ya, Unilever, ya. Nah, ini kita harus bisa milah-milah dibandingkan dengan beberapa emiten lain. Contoh, ada yang dari sektor basic seperti Java, Cepin, dan kawan, itu termasuk downtrend juga, ya, termasuk downtrend juga. Atau beberapa emiten lain yang saat ini mungkin dalam posisi mulai naik tapi juga koreksi. Contoh seperti saham-saham di sektor industri, Astra International, ya. Terus ada beberapa emiten lainnya. Terus atau ada juga beberapa emiten dari sektor finance. Terus ada dari sektor teknologi, ya. Kalau teknologi saya sudah warning, ya, jangan dulu. Nah, dari beberapa sektor-sektor tersebut kita harus milah-milah mana yang posisinya sudah di bottom dan potensi reversal, atau mana yang mungkin sentimennya masih akan turun terus. Nah, gimana caranya kita memilah-milah itu? Mencari saham downtrend, tipsnya adalah satu, pastikan saham downtrend ini liquid. Nah, itu dulu. Jadi, posisi turun, transaksinya pun bagus, tetap bagus, ya. Jangan posisi turun, transaksinya nggak liquid, di bawah 1 bio. Waduh, itu kacau banget itu. Itu artinya orang mau keluar, tapi nggak ada yang beli. Nah, kayak gitulah rasanya, ya. Jadi, pastikan emiten-emiten yang kita kita mau berburu saham downtrend, pastikan ini sahamnya liquid. 2, pastikan juga emiten yang kita beli ini masih di dalam tren, atau karena terkait dengan liquid tadi, kita pastikan ini liquid, ya. Ketika kita pastikan ini liquid, nomor 2-nya, kita harus lihat pastikan bahwa sebenarnya emiten ini masih cukup banyak ditransaksikan orang, dibeli jual. Cuma saat ini sedang konsolidasi, lagi koreksi sehat gitu, lagi konsolidasi. Sudah mulai ada tanda-tanda gejala reversal. Kita lihat dia punya tren, masih setidaknya tren jangka panjangnya masih dalam tren yang naik gitu, ya, atau dalam jangka menengahnya dia udah mulai naik. Contoh kayak
emiten Astra International, posisinya kan juga sebenarnya udah ada geliat naik, cuma dia sekarang lagi koreksi. Nah, kayak gitu-gitu ya. Telkom ya, posisi naik dan dia lagi koreksi sehat. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi bukan yang lagi terjun bebas kayak Unilever itu kan lagi terjun bebas. Terus apalagi ya, yang dalam waktu jangka pendek masih terjun bebas itu kayak Semen Gresik itu masih terjun bebas, itu kita juga rada deg-degan itu. Terus ada Gudang Garam oh, kalau Gudang Garam Pura sih lagi sideways ya. Ya itu. Jadi nomor 2 pastikan ini ada tidak dia lagi posisi lagi terjun bebas. Pastikan dia lagi dalam tren naik ya, transaksi naik. Dan nomor 3 pastikan juga emiten-emiten ini ya, emiten-emiten ini memiliki fundamental yang baik. Kita tidak menganalisa fundamental. Tapi kalau kita melihat setidaknya fundamentalnya baik, berarti kita melihat dalam jangka panjang potensial rebound cukup besar. Itu. Atau setidaknya dalam beberapa tahun potensial rebound cukup besar. Setidaknya dia dalam kondisi perusahaan ini memang bagus gitu loh. Itu sebabnya saya cari pastikan nomor 1 liquid, kembali lagi 2 ada di dalam tren yang bagus ya. Ketiga, kita harus pastikan dia posisinya juga fundamentalnya bagus. Jangan kayak saham contoh maskapai penerbangan Garuda. Nah, kita kan tahu kan kondisi saat ini dia utangnya aja berapa ratusan triliun ya. Bayar utangnya kita mikir pakai apa dia bayar gitu ya. Nah, kalau kayak gitu jangan coba-coba nangkap pisau jatuh. Wah, jadi pahlawan kesiangan. Oh, ini pasti naik. Belum tentu. Wong sahamnya downtrend, sentimennya jelek. Wah, udah cilaka lah udah itu. Selesai sudah. Kita mending jauh-jauh dari perusahaan seperti itu ya. Jadi itu 3. Kalau kita mau berburu saham downtrend, pastikan Bapak Ibu setidaknya itu filter awal. Itu filter awal. Filter selanjutnya Bapak Ibu bisa gunakan analisa teknikal yang lebih mendalam ya, lebih detail. Bapak Ibu lakukan analisa teknikal, melihat kapan dia potensi reboundnya, dan tentu saja masuk bertahap. Masuk bertahap itu tetap jadi salah satu senjata utama kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah ini beneran rebound atau cuma false break atau false rebound aja, atau technical rebound aja, atau dead cat bounce istilahnya. Jadi turun, dia mantul sejenak untuk kemudian dia lanjut turun lagi ya. Itu kita hindari. Jadi kalau kondisi emit saham IHSG lagi kondisi seperti ini, wah itu kita penting sekali. Jangan terlalu gegabah. Wow, ini serok semua terus kita pilih yang bottom banget dan kita dengan gayanya langsung jebret all in. Wow, itu jangan, itu bahaya banget. Saya beberapa kali merekomendasikan emiten yang posisinya sedang downtrend berat dan spekulatif buy, contohnya kemarin Semen Gresik. Akhirnya cut loss, saya akhirnya cut loss ya di Semen Gresik. Saya switch, saya pindah daripada saya hold Semen Gresik. Kebetulan ESA lagi naik, saya pindahin aja, dan puji Tuhan rugi yang di Semen Gresik hilang semua, bahkan karena saya pindahin di momen yang tepat pas ESA juga lagi naik terbang gitu ya malah cuan jadi berbalik cuan gitu. Nah itu harus kita lakukan, kadang-kadang harus kita lakukan. Ketika saya memutuskan untuk cut loss di Semen Gresik, saya nyaris tidak terlalu berasa sakit. Ya kayak orang jatuh lecet ya sakit wajar, tapi kita kasih obat dalam 1-2 hari selesai, sudah tidak terasa, bahkan mungkin sudah sembuh. Karena apa? Saya berlakukan masuk bertahap di Semen Gresik. Umpamanya saya alokasi dana umpamanya 10 juta di Semen Gresik, tapi saya masuk baru 10% atau mungkin 30% aja maksimum, baru 3 juta aja saya masuk di Semen Gresik. Ya ketika dia minus 10%, kerugian saya baru 300.000 saja. Apakah itu membuat saya sakit hati, damage? Enggak rasanya. Jadi, trading itu ya seperti itu. Kita harus pastikan ketika kita entry, cari saham downtrend dan memutuskan untuk entry, kita harus pastikan
ruginya kita sudah kalkulasi dulu. Bukan kita berarti thinking negatif ya. Oh, pasti turun, pasti minus, bukan. Tapi kita prepare for the worst ya. Siap-siap untuk terbaik, untuk yang terjelek, dan kita lakukan yang terbaik di saat kondisi yang terjelek. Yaitu cut loss atau switching, kita pindah. Ya, itu tips dari saya untuk berburu emiten saham-saham yang sedang downtrend. Apa saja sih yang bisa kita perhatikan ketika saham downtrend itu? Tadi sudah saya bagikan, dan tambahan satu lagi, yaitu pastikan sentimennya tidak sedang jelek. Contohnya ini, kayak Gudang Garam dan HM Sampurna. Saat ini kan sentimennya sedang naik, ya, cukai rokok yang akan naik. Nah, kalau kayak gitu jangan dihajar, jangan beli gitu. Udah jauh-jauh dulu gitu. Kalau ngotot pengen masuk, tapi pengen masuk consumer, ya carilah saham-saham consumer yang saat ini trennya masih baik. Dalam potensi dalam beberapa waktu ke depan bisa saja dia baik gitu ya. Contoh Indofood, ICBP, Mayora, Unilever yang mungkin dalam beberapa waktu ke depan bisa ada katalis positif yang membuat dia rebound, dia bisa naik. Nah, juga contoh ini lagi-lagi ini akhir-akhir lagi didengung-dengungkan, cuma saya nggak berani rekomendasikan. Saham konstruksi ya, Wika, Waskita, PTPP. Kalau kita serok sekarang, orang bilang, wah serok sekarang Pak, kenapa? Tahun depan, ini berita udah dirilis nih, tahun depan pembangunan di ibu kota baru akan segera dilaksanakan. Nah, berarti ini akan sedikit banyak akan membawa sentimen buat emiten-emiten ini, konstruksi ini. Cuma saya harus warning ke Bapak Ibu. Ingat nggak, ketika emiten-emiten konstruksi ini dapat sentimen SWF, Sovereign Wealth Fund, di awal tahun 2021 rasanya. Naik dengan luar biasa, terus habis itu kempes begitu saja. Dan saya khawatir bisa saja yang kayak begini. Ya mungkin sekarang lagi downtrend, lagi ini, ya sekarang beli Pak, nanti begitu dia naik, karena sentimen kota baru ini lagi pembangunan, nanti kita memanfaatkan momentum untuk jualan. Ya, kalau bisa berpikir seperti itu, good. Ya, tapi kalau kita pikirnya, wah nanti dia Wika, Waskita akan multi bagger dan sebagainya, wah itu mimpinya kepanjangan. Ya, bangunlah, wake up. Ya, jadi kita harus pakai, kalau saham yang downtrend, set targetnya jangan terlalu tinggi. Ya, jangan terlalu tinggi. Urusan nanti dia naik lagi, dan naik lagi multi bagger, ya itu urusan belakangan. Kayak kita trading di Agro, di Akra, ya, di Antam waktu itu, di Era, di BRPT. Ketika waktu saham nyungsep kita beli, kita bukan mikir, oh bakal profit ratusan %, bukan. Kita mikirnya adalah manfaatkan momentum, beli, begitu kita level profit taking, kita ambil sebagian, ya swing, naik lagi, beli lagi, begitu terus. Itu saya lakukan. Itu saya lakukan di Akra, saya lakukan di Era, BRPT, di Antam, pada lagi. Termasuk di saham-saham kemarin BNBA, saya lakukan itu juga di BBYB, BBHI. Hampir semua style saya begitu. Saya nggak mau umpamanya sengaja saya hold sampai profit ribuan, ratusan %, terus dipamerin. Percuma. Di sini saya trading itu cari duit. Saya itu trading itu beneran bukan buat pamer-pamer persentase ya. Saya itu trading cari duit, kita cari profit. Tujuannya supaya kita ya bisa dapat ya benar gitu loh. Kita lakukan hal yang benar, bukan yang sekedar ya demo-demo kayak gitu ya. Kita nggak mau. Jadi kalau Bapak Ibu mau begitu boleh. Pakai 1 lot aja. 10 lot aja udah. Kan toh ketika dipamerin, yang dipamerin persentasenya, tidak jumlahnya kan. Jadi ya lakukan itu aja. Ya pakai 10 lot, kan nothing tulus, 10 lot gitu loh. Nah, jadi set target jangan terlalu tinggi ya. Kalau set target terlalu tinggi, apalagi dengan uang banyak, nanti takutnya jantungnya nggak kuat. Apalagi ketika diturun.
Contoh di mana? Contoh di emiten kios. Dulu, emiten kios itu, wah keren banget ya. Naik terus. Bam. Sampai 1000 lebih kalau nggak salah. Dan saat ini emiten kios bagaimana kabarnya? Downtrend berat. Hancur, tak bersisa. Hanya dalam jangka waktu yang pendek gitu. Kasihan teman-teman kalau yang posisi saat itu nggak punya disiplin cut loss. Wah, cilaka lah itu. Jadi kita harus punya disiplin cut loss ya. Kecuali emiten-emiten yang kita tradingin ini benar-benar adalah saham-saham yang contoh kayak BRI, BCA. Saya nggak pernah cut loss di BRI, BCA. Ketika dia turun, sahamnya harganya lagi merah, itu malah momentum buat saya untuk, oh, ini waktu yang tepat untuk dapat harga murah. Itu berbeda style ya, style yang completely different dengan trading ya. Ini benar-benar beda. Kalau BCA dan BRI itu nangkap pisau jatuh, golok jatuh pun berani nangkep gitu loh. Ketika dia waktu itu posisi BRI di awal pandemi sempat kena di level 2.800-an kalau nggak salah saya serok. Nah, udah kayak gitu tuh kayak golok jatuh kan, sikat. BCA juga sama ya. Nah, beda gitu, beda style. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli saham-saham yang sedang downtrend, ya ikutin tips-tips saya tadi ya. Pastikan kita tahu industri perusahaan ini, kita tahu laporan keuangannya, kita tahu karakteristiknya, kita bisa ngukur juga tentu saja keuangan kita ya, entry bertahapnya dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, itu sharing saya di akhir pekan ini, semoga bisa berguna bagi Bapak Ibu. Memang IHSG kondisi saat ini sedang waktu yang tepat. Saya lihat ini cocok nih untuk mencari saham-saham yang sedang lagi koreksi ya. Harapan saya dia bisa segera rebound. Kenapa? Kalau dia nggak rebound dari titik ini berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Saya kasih lihat ya. Ini saya yakin juga beberapa di-share-kan saya lihat di sosial media dan yang grup atau ini yang ngomong, yang mempertanyakan, Pak, ini apakah kayak gini tuh kayak head and shoulder atau triple top gitu ya? Potensi membentuk triple top nih, kayak gini nih. Sorry. Ini saya matikan dulu. Nah, ini kayak gini, apakah ini potensi membentuk triple top atau head and shoulder? Ya, saya bilang semua mungkin. Semua mungkin. Nah, ini. Dengan catatan kalau dia jebol ini baru terbukti ya. Ini. 1, 2, 3. Kalau dia jebol ini baru terbukti. Jebol 6.480. Itu yang saya selalu wanti-wanti sama teman-teman. Jangan sampai IHSG jebol 6.500 nih. Di bawah 6.480 bahaya. Karena membentuk pola yang kurang bagus. Tapi good news-nya adalah jangan terlalu berkecil hati. Indonesia itu adalah salah satu emerging market ya, market di dunia ketiga, istilahnya ekonomi dunia ketiga, negara berkembang. Yang mana pasarnya menurut para jagoan, para trader kawak dunia ya, Indonesia itu market cap-nya itu termasuk yang kecil. Cuma sepersekian persen dari saham Apple, saham Amazon. Indonesia itu dibandingkan satu saham Apple saja itu nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Jadi Indonesia itu dianggap kayak gorengan. Jadi kalau mau menggerakkan, mematahkan tren, umpamanya, Indonesia itu, udah membentuk triple top nih, atau membentuk head and shoulder, ini bakal ambiar. Mereka hanya perlu satu kali tembakan, bam, bisa balik arah. Bisa balik arah. Serius. Jadi, Indonesia termasuk kalau buat saya, kita mending lihat ekonomi realnya, kita lihat dan institusi rating dunia ya memberi rating Indonesia itu bagus dan prediksi mereka Indonesia mungkin bisa jadi salah satu negara yang berpotensi untuk segera recovery dari pandemi ya di tahun 2022. Nah, kita optimis saja dari itu deh gitu ya. Dan toh sekarang juga masih belum nyampe kan, harapan saya
IHSG tertahan di level skyline ini untuk besok dia minggu depan dia rebound. Saya sudah bilang ya, di 2 minggu terakhir Desember potensi IHSG bisa aja all time high. Bahkan mungkin sampai di kuartal kedua, memasuki kuartal kedua, Indonesia harusnya sudah di atas 7 ribuan. Wih, Pak Erwin hebat banget. Iya, itu harapan saya ya. IHSG sudah ada di level 7 ribuan lah, setidaknya di kuartal kedua. Supaya kita hati tenang, doa sama-sama, dukung sama-sama, IHSG ada di level itu. Oke. Nah, IHSG hari ini menutupi minggu ini, dia transaksinya 83,9 miliar ya, dan transaksi 10,9 triliun dengan volume yang oke ya, termasuk oke, walaupun di atas ini less than average, tapi pada dasarnya masih oke. Kalau lihat candle weekly-nya, dia bagus banget. Kalau lihat candle weekly, hilangkan jauh-jauh asumsi top triple top atau kalau enggak head and shoulder ya. Ini lagi sideways dan saat ini ada di atas selendang. Minggu depan potensi candlenya berubah jadi hijau atau biru. Wow, ayo kita dukung sama-sama, kita doakan sama-sama. Kalau lihat monthly-nya lebih keren lagi. Monthly-nya biasa, konsolidasi itu biasa, wajar. Dan sekedar Bapak Ibu ketahui bahwa kalau institusi atau fund manager ya, badan keuangan dan sebagainya ya, perusahaan pengelola aset manajemen, mereka itu forecast-nya, mereka melihatnya chart itu dalam time frame yang jauh, weekly dan monthly. Mereka tidak lihat daily. Itu too noisy, terlalu banyak noise-nya. Ya. Contoh, baru ngomong Indonesia terdetek Omicron 1 aja, langsung indeksnya merah. Kan kacau banget gitu loh. Padahal masih fine-fine aja. Dengan penanganan yang tepat, saya yakin potensi masih bagus, masih akan tertangani dan baik. Dengan catatan ditangani dan tepat loh ya. Tapi kalau di lapangan banyak penyelewengan, ya itu di luar kuasa kita. Tapi tetap kita sebagai seorang trader yang baik ya, kita tidak terlalu istilahnya terlalu takabur ya. Kita jangan takabur, terlalu tinggi hope-nya. Ingat, trading itu all about feel, greed, and hope. Jadi, wah tenang aja deh. Indonesia saat ini aja angka kematian aja di bawah 10 gitu kan. Tenang aja. Ini pasti Omicron nggak bakal masuk Indonesia. Oh, itu terlalu gegabah kalau saya bilang ya. Terlalu gegabah. Jadi kita pikir pokoknya, ya kalau sampai nanti kena jebol, dan memang harus koreksi, ya udah saya punya trading plan, saya akan cut loss di sini, saya akan exit di sini. Nah, itu yang benar. Bukan kita tinggi negatif, tapi kita prepare for the worst seperti saya bilang tadi ya. Nah, jadi kalau monthly-nya di sini memang masih bagus ya, weekly-nya juga masih bagus. Nah, daily-nya ini makanya saya tadi bilang tetap warning itu ada ya, kalau dia memang membentuk kayak pola downtrend, nanti kalau dia jebol baru valid. Tapi kalau selama dia nggak jebol, ya berarti masih nggak ada masalah dengan itu. Terus bagaimana dengan sektoralnya? Coba kita cek sektoralnya. ADX Basic. ADX Basic juga masih sideways di daily, ya masih so far sejauh ini V-line kita masih cukup ampuh. Ya. Harapan saya dia bisa. Ini udah 3 kali nih menguji. 4 bahkan. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, moga-moga dia comeback ya, rebound. Kita berharap 2 minggu terakhir bulan Desember ini rebound dengan luar biasa lah. Terus kemudian habis dari IDX Basic ada Consumer Cyclicals, menguji level support ya, selendang. Harapan saya juga segera mantul. Lalu kemudian sektor energi, wow, ini dia kan sudah saya bilang ya, sektor energi, silakan dipantau dan dia bam, keren. Pantau emiten-emiten oil, batu bara, ya, silakan. Terus kemudian habis itu ada finance, sektor finance tertahan di level support. Moga-moga ini juga dia doji, dia tertahan banget di level support. Kalau dia kelihatan banget, dia ambigu banget ya. Orang kalau bilang, kalau mungkin mereka kalau bikin satu grup ya,
grup WA atau lagi ngobrol di meja bundar, ya ada sektor energi ini, mereka saling ngomong-ngomongan, bro, lu gimana? Downtrend apa uptrend nih? Mungkin ini sektor ini yang paling ambigu. Saya nggak mau ikut-ikut deh. Pokoknya kalau mau naik urusan saya, mau turun urusan saya. Dia bilang gitu. Ya. Jadi ini sektornya paling paling independen nih katanya. Karena dia lagi ketika tanya, bro kasih tahu dong, lu turun apa naik? Nah dia mungkin bilang, pokoknya saya doji, saya nggak mau kasih vote, saya nggak mau kasih voting, saya nggak mau kasih suara. Pokoknya nanti kalau mau naik ya nanti saya naikin sendiri, pokoknya kayak gitu. Ya. Tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah satu suara dari dia aja bikin indeks bisa meriang-meriang. Nah itu bahayanya di situ ya. Sektor healthcare. Ya, bikin galau, biasalah kalau kayak gini. Selama dia tertahan level support, ya masih oke. Ya, moga-moga dia segera rebound lagi. Tapi seperti saya bilang, ini sektor ini sebenarnya kalau ketika dia lagi terbang, saya sebenarnya agak khawatir. Kenapa? Karena kalau dia lagi terbang, berarti COVID-nya lagi tinggi. Sebaliknya, kalau dia lagi koreksi, berarti COVID-nya lagi menurun. Karena sektor ini adalah sektor yang paling diuntungkan ketika pandemi ini ada. Ya kan? Setuju nggak? Jadi kalau saya bilang sih, moga-moga dia koreksi. Kalau dia koreksi, yang lain naik. Nah, itu harus anti badai ya. Berarti, nah, saya nggak saya bilang, ya tetap lah ya, moga-moga dia tertahan di level support. Dan dia bisa rebound lagi. Moga-moga ya. Terus kemudian habis dari sektor healthcare, ada sektor industri. Ini oke ya, sektor industri tanda-tanda mau berusaha untuk rebound ya. Dan dia tertahan di level itu, apa namanya, support jangka panjang ya, V-line. Moga-moga segera rebound nih. Terus infrastruktur, persis ya, kena V-line dia mulai rebound. Moga-moga ini juga comeback ya, sektor infrastruktur ini comeback. Kemudian consumer non cyclical, nah ini yang saya bilang hindari dulu lah. Yang ini downtrend berat, lagi downtrend berat. Kenapa saya bikin video ini juga, karena ada beberapa orang bilang, wah ini serok nih, sektor consumer serok. Kalau saya bilang sih gini, nanti dulu, kita belum tahu dia beneran rebound apa enggak soalnya. Jadi kalau saat ini sih jangan anggap pisau jatuh. Pilih-pilih lah yang mana yang mau dibeli, ya jangan gegabah nih. Dibeli semua, cilaka. Yang downtrend belum tentu bisa segera rebound soalnya, hati-hati. Kemudian sektor properti, nah ini juga hati-hati ya. Walaupun memperlihatkan, wah Pak, volume gede banget ini potensi rebound ini. Itu Pak, pembangunan kota baru, ibu kota baru. Lihat aja, bayangin infrastrukturnya, perumahannya, itu kan dekat dengan beberapa grup properti yang punya lahan di sekitar situ. Yang paling diuntungkan mungkin CTRA nih. Wah itu pokoknya itu kita nggak apa-apa lah ya. Cuma kita coba Bapak Ibu baca-baca tentang ibu kota baru lah. Siapa saja yang diuntungkan dan bagaimana ya ceritanya, baca aja. Kita kalau di channel saya, di channel YouTube, di channel Telegram Stock Indonesia, kalau Bapak Ibu scroll ke atasnya, kita masih punya newsnya ya. Silakan Bapak Ibu. Newsnya kita itu terkurasi ya, maksudnya kita seleksi apa yang kita tampilkan untuk teman-teman, untuk member. Terus Tekno, nah ini saya bilang masih belum oke, wait and see dulu ya, potensi bisa segera rebound, tapi saat ini sih belum, hati-hati aja. Sementara kita hindari dulu, sektor ini belum mature lah di Indonesia, belum kayak Amerika ya, sektor Tekno menjadi sektor andalan. Di India juga jadi sektor andalan. Future, yes. Sekarang, belum. Ya. Sektor transportasi, nah ini hati-hati. Ini sudah overheat, saya bilang. Sell on strength, nanti dia koreksi, kita serok lagi. Ya. Ya, itu secara sektoral, Bapak Ibu. Lanjut untuk perdagangan di minggu depan, apa aja yang bisa kita perhatikan. Pertama, Chandra Asri. Nah, ini salah satu emiten yang kondisinya lagi downtrend. Dan kita lagi cari momentum yang
pas, kapan dia rebound. Nah ini lagi downtrend, kita cari momentum pas. Kalau kita sekilas lihat dia udah sideways cukup lama dari September sampai Desember ini. Nah, harusnya dalam waktu dekat dia juga mulai rebound ya, tapi kita nggak tahu kapan waktu yang tepat. Dia baru bisa oke kalau dia bisa keluar dari sini. Nah, ini sudah di ujung ya, sudah masa sih nggak rebound gitu ya. Nah, ini. Kalau dia bisa breakout, oke lah ini, cakep. Ini TPIA. Kemudian selain TPIA ada Java. Ini ada beberapa emiton yang saya bagikan dan posisi masih downtrend berat ya. Java. Ini juga kita bisa pantau-pantau ya, pantau-pantau. Kita pantau ya. Ini kondisinya masih jauh. Dia punya ininya apa namanya? Resistennya. Apakah ini tanda-tanda kalau dia rebound, cakep bisa jauh, tapi saya bilang hati-hati. Jadi belum ada sinyal positif bahwa ini pasti akan rebound, reversal ya. Terus kemudian SSMS. Ini juga pullback, bagus ya. Bapak Ibu lihat kalau kemarin ketika ini di sini dia downtrend berat, jeruet. Nah, ketika dia breakout cukup valid, dia naik dan sekarang pullback. Nah, ini tertahan lagi. Kalau saya lihat dia kalau bisa comeback di atas selendang lagi, naik lagi dan dia bisa lanjut lagi baru oke ya. Kalau kita lihat zoom out, nah ini. Modelnya begitu modelnya ya. Dia kalau dia bisa naik rebound, dia bisa sampai sini. Nah, ini saya mungkin dia belum sampai ke breakout sampai extension, tapi setidaknya sampai T2 dan T3 rasanya kok cukup realistis kalau kita set target di sini. T2 dan T3. Moga-moga nyampe ya. Terus habis SSMS ada Akra. Akra ini juga lagi dalam tren naik. Nah, ini contoh saham yang lagi dalam tren naik, tapi sedang pullback, kita buy on weakness. Nah, ini ya. Dia udah naik, dia turun, pullback, dan dia mulai naik lagi, konsolidasi. Ini kalau dia bisa comeback, rebound, bagus nih. Syukur-syukur dia bisa naik melebihi target kita yang di sini. Ini kalau dia bisa naik di atas ini, oke. Mohon maaf, ini mau saya lagi error. Jadi agak slow pergerakannya. Kalau dia bisa keluar dari area 4470 ini, wow, bisa segera comeback breakout ini. Level 4720, ya mana 4720 ini merupakan tertinggi selama 12 bulan, ya, 12 bulan. Kemudian itu Akra. Terakhir ada BRMS. Nah, ini BRMS. Kalau kita lihat jangka panjangnya, dia ini dari tahun lalu dia mulai pelan-pelan naik dan sekarang pullback. Ini kalau kita lihat weekly-nya, ini menarik sekali karena kalau lihat weekly-nya dia sudah sejak lama sekali dia tidak ada pergerakan, dan kalau lihat weekly-nya ini menarik untuk dicermati. Walaupun candle-nya ajaib ya. Kalau saya bilang buy on weakness paling tepat. Karena dia udah ada di posisi high, tidak mampu breakout, dia boleh koreksi dulu, kemudian dia beli. Kita beli ketika dia swing. Nah, yang kayak gini, beli ketika dia koreksi ya. Oke, Bapak Ibu, itu video saya bekal di akhir pekan ini. Semoga bisa memberikan insight atau setidaknya jawaban atas pertanyaan Bapak Ibu. Ya, see you next week. Moga-moga market bisa bagus sesuai analisa kita. Market minggu depan, prediksi saya IHSG-nya hijau. Jadi, di 2 minggu terakhir Desember ini, prediksi saya hijau.
Yes, stay safe semua. Enjoy your weekend, Bapak Ibu. Stay healthy, stay strong, pasti ya. Happy profit, and God bless you all.